Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada eh, pemateri yang sudah hadir saat ini untuk mata kuliah Manajemen dan Produksi Televisi. Ini sudah ada kita program namanya Kuberaksi, yakni kuliah bersama praktisi sebenarnya. Nah, ini kita hadirkan praktisi yang memang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Nah, ini salah satu kawan kawan di lapangan, biasa di lapangan, yakni Dwiki Marta. Nah, ini Dwiki Marta ini adalah videografer BBC Indonesia, ya, yang memang punya apa ya, bukan franchise ya, atau biro di Indonesia, Biro. biro di Indonesia dari BBC yang ada di Inggris. Jadi ini memang secara resmi BBC Indonesia itu adalah sebuah biro yang yang merupakan cabang dari BBC di Inggris gitu. Jadi udah sering ke Inggris ya, Mang ya? Bolak-balik ya. Enggak. Terus sekali doang. Oke, teman-teman, nah ini adalah kelas mata kuliah manajemen dan produksi televisi yang nantinya kita akan membuat sebuah video akhir, produk, sebuah video feature, sebuah video feature yang nanti akan eh, menjadi sebuah feature dengan beberapa tema yang akan diikut sertakan dalam lomba, Bang. Dalam Hmm. lomba yang digelar oleh TV One. TV One karena ulang tahun di Februari membuat sebuah video apa lomba membuat karya feature, video feature yang puluhan juta lah, puluhan juta. Nah, pas lah gimana kalau kita video ini karya-karya anak-anak ini kita ikut sertakan dalam lomba. Nah, untuk menambah skill. Sebenarnya mereka tuh udah dapat praktikum, sudah mendapatkan praktikum. Ini beberapa kelas, terutama kalau saya mengampu kelas A dan kelas B. Eh, eh, jadi saya nggak tahu nanti apakah ada kelas lain juga. Tapi ini dua kelas ini ada sekitar 8 kelompok, berarti ada 8 karya video yang memang nanti mereka itu akan melakukan praktikum setelah jadi baru UTS, kemarin baru UTS dan sekarang akan praktikum. Nah, ini perlu dibekali. Kemarin sudah dibekali praktisi voice over audionya sudah. Sekarang visualnya. Ya, bukannya apa-apa karena kadang-kadang kita tahu lah ya kalau membuat sebuah visual itu eh membuat tayangan video tayangan itu harus nyaman dulu secara audio visual. Jadi kalau kita bergerak di sebuah industri kreatif audio visual, artinya secara audio dan visualnya juga harus bisa dinikmati. Nah, ini Dwiki Marta ini bukan kaleng-kaleng ya, Ki ya, pengalamannya. Jadi Amin. eh dari Detik ya, Detik, lalu pindah ke BBC. CNN dulu, Dan, Bang. oh CNN CNN, dulu. oh ya, Detik, CNN dulu. CNN, lalu BBC, yang juga sekarang masih di BBC dan sudah menghasilkan beberapa karya yang tidak hanya nominasi di Indonesia, di FFI ya, Festival Film Indonesia ya, Festival Film Iya. Indonesia, lalu di Piala Citra, meraih Piala Citra, Nominasi aja. nominasi, Nominasi. nominasi Piala Nominasi. Citra, lalu juga di Hong Kong ya, di Hong Kong. Di Hong Kong, ya. Ya, jadi Terus ada pernah beberapa. juga kalau pernah di Eropa di 3 negara, tapi itu lebih ke big team ya. Jadi aku bagian dari tim besar yang jadi kami kalau kolaborasi antara BBC London, BBC I. BBC itu memang dia khusus untuk dokumenter BBC yang bekerja sama sama BBC Indonesia gitu. Jadi kami dari tim besar gitu. Terus ya alhamdulillah dapat 3 penghargaan di 3 negara, di Jerman, di Inggris, satu lagi di Belgia kalau nggak salah. Oke. Itu Dan dokumenternya soal kalau pernah dengar mungkin 1 2 tahun lalu ada kasus. Jadi ini apa namanya ya? eh, ada kasus penjualan video monyet yang disiksa. oh ya ya ya, Ah, sempat ramai di Indonesia ya. ya, jadi itu yang bikin video dan menyiksa monyetnya itu orang Indonesia yang dijual ke eh, bule-bule di Amerika, di Inggris, di beberapa negara di Eropa. Jadi kami melakukan investigasi bekerja sama BBC London dan ada yang ke Amerikanya juga dan yang untuk investigasi pelaku di Indonesianya itu tim dari Indonesia gitu.
Ya, oke, nah ini luar biasa ya. Berarti kita punya narasumber pemateri ini, ya saya bilang juga bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Nah ini pengalamannya artinya kita akan belajar mengenai pengambilan gambar. Sebenarnya harus enaknya sih sebenarnya offline ya, Emang ya. Sebenarnya Tapi offline. offline biar Hanya langsung praktek. betul karena waktunya nih agak sulit karena Hmm. waktu Wiki di Bandung kalian lagi UTS. Jadi Yes. jadi UTS jadi pas tidak sinkron lah. Tadinya pengennya pas pas minggu kemarin ya, minggu kemarin. Iya ya minggu kemarin. Tapi sayangnya sedang UTS. Jadi akhirnya ya udah kita online aja deh, kita online aja. Kalau kemarin yang Hmm. voice over tuh langsung ke Bandung, langsung ke Bandung. Nah, Hmm. praktek langsung. Nah, Siap, siap. nantilah mungkin ada kalau ada kesempatan Dwiki ke Bandung Siap. boleh kita undang lagi. Insya Nah, Allah, insya nah Allah. sekarang kita kita akan coba eh, tentang kita bukan pelatihan ya, lebih kayak kita sharing. Sharing gimana sih sebenarnya mengambil gambar yang misalkan kita tahu lah kalau kita ngomongin beauty shot atau apa kalau di alam terbuka sih enak ya. Banyak banget tuh ya. Kita mainin view ini, view itu, oh, udah banyak. Nah, tapi kan yang sulit itu adalah dengan gambar terbatas, gimana membangun suasana, bagaimana membangun sebuah cerita yang gambar itu bercerita. Kalau kita itu ya bahasanya adalah gambar itu bercerita. Nah, ini mungkin nanti Dwiki akan sekaligus sharing dan juga memberikan bagaimana sih caranya kalau membuat gambar itu bercerita. Bagaimana gambar itu pada akhirnya yang akan menjadi ruhnya membawa Hmm. penonton itu ke dalam ceritanya gitu. Terbawa suasana, terbawa emosi. Jadi Ki, mohon izin memang beberapa kali di kelas kalau saya sih memutar videonya yang Wiki yang penantian Iwan itu kan lalu ada Kasih. itu. Nah, itu kita bahas di kelas sedikit sebenarnya karena waktu itu sempat kita bahas tugas-tugas mereka. Nah, ini loh sebenarnya ngambil gambar tuh jangan monoton dan jangan malas ngambil gambar nggak malas ngambil gambar. Karena kalau malas ngambil gambar yang ada malah ya ini ntar ketika ngedit ya bingung kan Ya, gambarnya apa lagi nih apa lagi. Nah, ini ya, ya. kita akan coba mengulas bagaimana caranya pengambilan gambar visual yang memang nyaman di mata dan juga bisa membawa cerita dan juga suasana kepada penonton gitu. Oke, Ya, ya. langsung saja teman-teman Ya. kita perkenalkan Dwiki Marta ini untuk memberikan materinya. Mau langsung pakai PowerPoint atau perkenalan dulu? Hmm. Boleh kita kita preamble dulu ya, Oke, pembukaan dulu. oke siap. Silakan Dwiki, Oke, selamat sore, berikan tempatnya. ya. Assalamualaikum teman-teman. Ada berapa nih? Lumayan banyak ya, 37 partisipan, berarti kurangin 2, ada 35 partisipan. Sebelumnya saya beberapa kali Oh ya Ki, masuk masuk izin. Ini tidak hanya mahasiswa, ada dosen juga di sini. Oh, ada dosen juga. Ada Bu Isti, ada Bu Selamat Isti, sore ada Ibu-ibu, beberapa yang Bapak dosen. saya baru pantau Bu Isti. Tadi sih ada beberapa yang mau ikut hadir. Jadi ada Siap. beberapa dosen. Jadi ya tidak hanya mahasiswa, ada dosen juga yang ingin belajar Iya, juga dari Izin pengalaman iya. join, Dwiki. Wak. Selamat sore, Bu. Iya, sore. Ya, sebelumnya juga saya minta maaf juga ya sama Ibu, sama Bapak, sama teman-teman juga kalau kurang ini kalau misalkan ada yang kurang jelas karena saya ini kebetulan tadi lagi di luar dan akhirnya nemu kafe, saya berhenti dulu di kafe buat ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kecepatan di interrupt aja ya. Di interrupt aja ya. Ya, ini juga ada musik. Mudah-mudahan nggak keganggu musiknya ya. Ya, sebelumnya saya juga udah berapa kali juga sih yang ngisi kelas di kelasnya Kang Ivan. Mungkin ada yang udah familiar, udah berapa kali ketemu atau masih baru semua atau gimana nih Kang Ivan? Kayaknya ini baru ya angkatan 2022 23 ya, 23 ini angkatan 2023. Oke. Angkatan 23. Ada yang kenal nggak? Ada yang pernah ketemu dengan Wiki? Ada yang familiar? Belum pernah. Belum Pernah pernah? ya? Belum pernah. Oke, anggap baru Belum, semua belum. ya. Tapi bocoran dari Kang Ivan, ini teman-teman di sini bukan yang benar-benar baru atau nggak pernah ngambil gambar katanya udah pada bisa bikin video katanya gitu ya. Oke, Ya, ini kalau semester misalnya 5. Semester 5, Mang. semester 5 ya. Oke, Ya. berarti tugas saya lebih gampang. Jadi nggak terlalu. Maaf ada yang nyapu di belakang. Noise ya, noise ya, noise, noise. Gak apa noise. Iya, nggak apa-apa. Nggak keganggu kan ya? Oke. Tadi disinggung sedikit sama Kang Ivan, gimana cara ngambil video terutama kalau saya memang sebenarnya saya itu bukan pembuat film tapi lebih ke jurnalis ya, video jurnalis. Tapi emang
pertama kali saya bikin film dokumenter itu sebenarnya coba-coba waktu 2021 film pertama saya itu yang Mencari Ibu, yang alhamdulillah langsung masuk nominasi Piala Citra waktu itu. Itu film pertama saya. Itu awalnya itu iseng sebenarnya, bukan iseng ya. Jadi awalnya itu cuma liputan disuruh liputan biasa, tapi karena materinya itu banyak banget dan emang ceritanya itu lumayan rumit. Jadi ada anak dari Belanda yang mencari orang tua kandungnya di Indonesia. Jadi kami itu cuma ngikutin dia, perjalanannya dia di Indonesia. Waktu itu ada di beberapa kota, sebulan dia di Indonesia, kami ngikutin aja terus kemana. Itu kan kebayang gambarnya banyak banget dan narasumber yang kita temuinnya pun banyak. Kemudian eh, ceritanya itu tidak happy ending. Jadi ceritanya itu masih sangat menggantung gitu. Jadi nggak ada apa namanya punchline-nya, nggak ada, akhir ceritanya itu masih ngegantung gitu. Jadi waktu itu saya coba berpikir, karena saya juga apa ya, bercita-cita gitu pengen bikin film suatu saat nanti gitu. Jadi ini jadi bahan saya untuk melatih dan mengetahui seberapa jauh nih saya bisa 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 mewujudkan cita-cita saya ke depan nanti untuk bikin film suatu saat nanti, insya Allah, amin. Jadi ya udah, pada saat itu saya coba ngajuin ke bos, karena ceritanya panjang, gambarnya banyak banget, apa namanya, narasumber yang ditemuin banyak banget, ceritanya masih ngegantung. Jadi, bos, boleh nggak saya cobain ini, jadi saya bikin treatmentnya itu treatment film. Jadi bukan cuma sekedar feature biasa, yang feature biasa itu ya paling yang cuma 10 menit, belasan menit gitu. Saya coba buat bikin dengan treatment film. Jadi, dan alhamdulillahnya di BBC ini membebaskan jurnalis-jurnalisnya itu berkreasi selama itu bagus, selama itu tidak menyalahi kode etik jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi bos saya membolehkan, dan ya udah, akhirnya saya bikin treatmentnya seperti film, dan akhirnya jadi eh, durasi totalnya itu 2 jam, film film dokumenter itu. Jadi sejam, jadi saya pecah karena 2 jam terlalu lama, jadi saya akhirnya pecah jadi dua dua episode gitu. Satu episode satu jam, satu episode keduanya 1 jam juga. Jadi total 2 jam. Dan alhamdulillah responnya waktu di preview awal di kantor dapat tanggapan yang positif. Terus uh, saya coba iseng kirim ke Piala Citra dan akhirnya masuk 20 besar, kemudian masuk lagi ke 6 besar, 5 besar, dan 3 besar, dan akhirnya ya 3 besar itu udah nominasi, tapi kalah dengan film lain. Nah, tadi saya uh, Kang Ivan nyinggung soal gimana cara bikin film dokumenter atau video dokumenter dengan alat atau dengan apa namanya ya, dengan sumber daya yang seadanya. Betul gitu Kang Ivan ya? Betul, Ya. karena ini mahasiswa kan pasti juga terbatas ya. Kita coba Oke. bagaimana caranya dapat Nah, hasil maksimal dengan modal yang iya. minimal. Nah, kalau saya compare dengan pengalaman saya waktu bikin pertama kali film dokumenter itu, pengalaman saya, persaingan saya di Piala Citra waktu itu ya. Jadi 3 besar, kan saya mau masuk nominasi itu 3 besar. Nah, kalau saya yang menang itu ada satu pemenang itu sutradaranya namanya Arfan Sabran kalau nggak salah ya. Bisa diiniin. Dia dia emang spesialis dokumenter dan lumayan punya nama. Dan kalau teman-teman searching lagi soal film itu, saya lupa judul filmnya apa. Jadi film itu adalah film yang emang digarap sangat-sangat serius gitu. Sangat-sangat serius. Kalau dilihat filmnya itu punya kredit title di belakang itu, nama-namanya itu banyak sekali. Dan emang rata-rata emang itu produksi produksi film gitu, production house untuk film, tapi genrenya di dokumenter. Jadi maksud saya adalah uh, film yang menang di FFI dan nominasi lainnya yang selain saya ada 3 kan, yang 2 lainnya itu adalah tim-tim besar, tim-tim besar yang melibatkan banyak sekali orang, kameramennya nggak cuma 2, mungkin 2 atau 3 kameramen, atau mungkin juga ada kru-kru lainnya juga, kru
ada sutradaranya sendiri, produsernya jelas sendiri, terus penulis skenarionya mungkin ada segala macam. Dari orangnya banyak sekali, orang lighting, orang audio, sama kayak kru film pada umumnya gitu ya. Nah, sedangkan kenapa saya akhirnya walaupun saya nggak menang, tapi dengan ada menjadi masuk nominasi Piala Citra 2021 itu menjadi ini kemenangan buat saya karena ngelihat saingan saya yang luar biasa, dengan produksi yang besar, modal yang pastinya besar banget, terus krunya banyak. Sedangkan film saya yang saya buat sendiri itu hanya melibatkan 2 orang saja. Saya, satu lagi reporter saya. Bukan reporter, lebih ke jurnalis BBC yang dia bikin podcast dan artikel. Nah, sedangkan untuk film dokumenternya itu dari A sampai Z itu saya sendiri yang ngerjain. Jadi artinya semua orang tuh sebenarnya bisa dengan yang tadi Kang Ivan bilang, alat seadanya, sumber daya seadanya, bahkan mungkin hanya 1 sampai 2 orang aja mengerjakan proyek sebesar ini, proyek film dokumenter itu bisa gitu. Itu bisa. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu ya kita liputan berdua. Jadi kita judulnya bukan bikin film waktu itu ya. Kita judulnya tuh liputan biasa. Uh, di lapangan berdua, saya yang ngambil gambar, hanya satu kameramen, satu kamera, kita ngikutin segala macam dengan materi yang seabrek banyak itu. Kemudian ada proses waktu itu berarti total dari mulai PDKT narasumber sampai mulai liputan itu kurang lebih 1 tahun, dan proses editingnya itu 6 bulan totalnya. Nah, dari 6 bulan itu jelas kenapa bisa selama itu 6 bulan, itu bukan masuk di editing doang gitu. Itu udah dengan materi sebanyak itu dan ceritanya yang sangat ngejelimet dan hasilnya yang gak ada hasilnya, menggantung gitu ceritanya. Itu pusing banget buat ngejalanin, aduh ceritanya mulainya dari mana nih, openingnya apa nih, terus gimana cara ngerangkai wawancara sebanyak itu narasumbernya. Jadi proses di awal itu yang luar biasa, bikin naskah awalnya gimana cara nyambungin cerita A, B, C, D gitu, itu yang susah banget. Itu saya juga. Kemudian masuk ke proses editing, yang edit saya juga. Jadi A sampai Z itu saya sendirian. Kameranya berapa? Kameranya cuma satu. Dan kameranya itu kamera kamera kalau saya bilang waktu 2021 masih sangat standar kameranya. Kameranya cuman Canon 5D. Kalau sekarang tuh udah pada banyak yang pakai, termasuk yang saya juga sekarang pakainya Sony A7 ya, Sony Alpha. Itu kualitasnya lebih bagus. Nah dulu itu termasuk termasuk yang DSLR tapi standar 5D, Canon 5D. Jadi bisa semua orang pun bisa ngelakuin dengan alat yang terbatas, sumber daya yang terbatas, orangnya nggak perlu banyak, bisa gitu, bisa. Cuman emang yang dibutuhkan adalah selain yang basicnya, ilmu basicnya, kemudian mau capek, mau mikir itu jelas, dan juga jam terbang juga. Jadi kalau misalnya ngomong jam terbang, sebenarnya nggak harus bikin proyek besar dulu untuk membuat jam terbang. Dari latihan yang simpel pun itu saya lakuin dulu di awal-awal. Maksudnya kayak sebelum kerja ya saya coba ngambil gambar sendiri pakai handphone segala macam, dan akhirnya jadi terbiasa, dan jam terbang itu nantinya akan terbentuk sendiri kok gitu. Gitu ya untuk pembukaannya ya Kang Ivan ya. Siap. Mau lanjut, Oke. Pak Poin? Ada pertanyaan dulu nggak? Apa nanti aja? Nanti aja ya. Nanti aja lah. Kita lanjut ke izin buka itu Bang ya. Share screen-nya Bang ya. Share screen. Maaf saya nggak bisa share screen di sini, jadi saya minta tolong Kang Ivan buat share screen ya. Oke, Oke. aman. Sebenarnya
saya di request sama Kang Ivan, Ki bahas ini ya, bahas soal apa namanya beauty shot gitu ya, beauty shot soal visual. Jadi saya rangkum aja dari visual ya, karena beauty shot itu adalah bagian dari visual dan sebenarnya beauty shot itu adalah bagian dari apa namanya ya, proses sinematografi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara visual ini sebenarnya slide lama sih, yang beberapa mungkin kalau teman yang udah sempat masuk kelas saya sebelumnya mungkin udah pernah lihat juga slide ini ya. Jadi ada visual, kita main cepat yang di sininya, kamera, ada framing gambar, exposure, white balance, sequence, audio, editing video. Karena teman-teman di sini bukan orang yang udah mengenal video, saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ini, pasti teman-teman udah tahu semua. Kalau misalkan ada yang apa namanya bingung segala macam nanti ditanyain aja ke saya ya. Ya. Oke, lanjut, Mang. Oke. Ya, sinematografi. Oke, sebelum ya udah di sini udah ada penjelasannya, penjelasan singkatnya. Ini ya apa namanya? Sinematografi seni dan ilmu yang mempelajari teknik pengambilan gambar atau mengambilkan gambar tersebut untuk mencapai ide atau cerita. Sebenarnya ini kalau misalnya terlalu, saya mau tanya dulu deh, yang ada di bayangan atau di apa namanya di pikiran teman-teman sekarang selama ini gitu, apa sih sinematografi? Saya boleh ini nggak, biar saya nggak ngomong sendirian. Oke, coba Sinematografi ada yang bisa jawab? Sinematografi apa? yang selama ini ada di ini ya, yang dianggap teman-teman ya. Ada yang bisa jawab? Azra, Ya, Riza, oke ya sebenarnya ya sebenarnya kalau lebih lebih simpelnya gini. Ini sinematografi apa namanya tersebut. Ini saya nggak copy paste. Mungkin ada banyak ini, makanya tadi saya tanya teman-teman apa yang teman-teman tahu, karena kalau misalkan ini banyak sekali sebenarnya ada beberapa pengertian, tapi kalau misalkan yang saya pelajari selama ini, yang saya sesuai dengan apa yang saya apa namanya ya belasan tahun jadi videographer, ini ya sinematografi itu sebenarnya adalah sebuah seni yang bisa enak dilihat oleh mata. Sebenarnya itu sih simpelnya. Jadi ini adalah seni yang lebih ke gimana sih teknik ngambil gambar yang enak dilihat gitu. Yang enak dilihat yang akhirnya itu menjadi sebuah cerita. Jadi gambar bercerita yang enak dilihat mata. Itu simpelnya sebenarnya sinematografi itu. Jadi bukan yang sinematografi itu gambarnya harus harus apa namanya agak kuning-kuning keemasan yang ada mataharinya yang harus bokeh segala macam. Itu adalah part of sinematografi gitu. Jadi sinematografi selama itu enak dilihat dan gambar tersebut menghasilkan sebuah cerita tanpa kita harus bercerita secara lisan dan tulisan. Jadi orang ngelihat gambar itu udah tahu tujuan gambar itu kemana. Nah, menurut saya itu adalah sinematografi. Oke, ada yang lain teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oke, jadi tadi saya bilang sinematografi sebuah visual yang enak dilihat mata, yang punya cerita sendiri. Nah, basicnya itu apa? Basicnya itu yang kita bisa menghasilkan gambar yang enak dilihat mata itu saya kategorikan menjadi 8 kategori ini. Jadi ada rule of third, ada headroom, ada looking room, ada balance, ada depth of, ada leading lines,
Ada psikologi shot dan beauty shot. Nah, jadi kalau misalkan tema utamanya yang di request Kang Ivan itu beauty shot, saya masukkan ke beauty shot itu adalah bagian dari sinematografi sendiri. Ya, maaf ya, banyak ada suara sapu. Tadi sebelum mulai belum nyapu di sini sih. Tiba-tiba sekarang nyapunya lama banget di sini di samping saya. Oke ya, kita lanjut ya. Dikit intermezzo. Oke, lanjut Kang Ivan. Kang, masih lama Mas di sini ya. Mas. Maaf ya. Oke, rule of third. Saya mau tanya dulu sama teman-teman, ada yang tahu nggak rule of third itu di mana? Kalau dari ngelihat gambar ini ya. Izin menjawab, Pak. Boleh. Ya, silakan. Kalau dilihatnya mungkin ekspresi datar gitu. Ekspresi datar. Bukan. Izin menjawab, Pak. Boleh. Mungkin yang saya tahu aja, Pak ya. Iya. Ini tuh bagian dari komposisi pengambilan gambar, yang dimana ROT ini atau rule of third ini itu di bagian paling kanan dari ketiga bagian yang ada di layar kamera itu, Pak, yang saya tahu sih. Oke, ya. Ada lagi? Tuh, Riza tuh. Siapa? Riza Nur Wahid. Ya, saya punya definisi kayak saya pikir rule of thirds itu semacam komposisi kamera, mau itu fotografi atau videografi, di mana garis-garisnya itu yang membagi layar jadi 9 persegi panjang, jadi semacam garis kekuatan gitu, di mana kalau ada orang di dalam bertabrakan dengan garis itu jadi fokus utama dari penangkapan video. Oke, terjawab sudah. Benar. Yang paling benar tadi yang Riza ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar ini, roll of third, kalau teman-teman lihat ada garis, ada 1, 2, 3, 4 garis, ya, 2 garis vertikal, dan 2 lagi garis horizontal yang menghubungkan. Nah, sebenarnya mata manusia, mata kita ini sebenarnya itu tanpa kita sadari, mata kita itu patuh dengan garis. Nah, dan si rule of third ini, adalah panduan kita untuk mengambil gambar yang aman. Jadi, ngambil gambar aman itu, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ini ada videonya, cuman karena nanti akan terlalu lama, dan ini, jadi saya jelaskan di sini aja. Jadi ada garis, kan garis vertikal dan horizontal gini. Nah, itu kan ada pertemuan antara garis ini. Jadi ada 4 titik. Tiba-tiba banyak nyamuk. Ada 4 titik yang di sebelah kiri, titik pertemuan ininya, si titik ininya. Oke. Nah, ya betul, Kang Iva ditunjukin ya. Nah, ada 4 titik gitu kan? Ada 4 titik. Nah, itu adalah titik-titik aman. Bisa saya bilang itu adalah titik-titik aman untuk mata manusia. Tuh. Jadi kalau misalnya kita ngambil objek, entah itu orang seperti yang digambar, itu tempatkan mata objek itu di sekitar titik pertemuan ini. Entah itu yang sebelah kanan, tapi kalau misalkan mata itu pastikan 2 titik yang atas ya, 2 titik yang atas ini nih, 2 titik. Bukan yang bawah ini. Oke, bukan bawah yang ini. Ini yang titik atas ini. Ini untuk mata manusia. Nah, ini adalah garis aman. Jadi boleh matanya di atas sedikit si titik, boleh agak bawah, tapi jangan terlalu bawah. Tapi pokoknya agak di sekitar itu. Ini adalah titik aman. Jadi tanpa kita sadari mata kita ini akan melihat ini adalah komposisi yang aman buat mata kita. Nah, si rule of third ini adalah panduan untuk minimal ngambil gambar itu aman. Nah, dengan kayak gini, kalau misalnya mau dikombinasiin lagi dengan angle-angle lainnya, itu bisa. Tapi ini adalah titik amannya.
ini adalah panduan untuk amannya. Jadi kalau misalkan bukan manusia apa, misalnya ini apa namanya ya? Kalau lihat layar video saya, ini kan garis raw offsetnya gini dan gini kan ya. Anggap ini titik pertemuannya. Misalkan ngambil gambar gelas ini, gambar gelas ini. Nah, dan ini adalah meja. Sebenarnya objek bisa ditaruh di tengah nggak apa-apa. Tapi entah apa ilmunya, entah pokoknya tanpa kita sadari, si mata kinennya akan lebih patuh kalau misalnya si gelas ini akan lebih enak dilihat kalau ada di garis roll of third-nya ini. Dan di gelas ini akan ditempatkan di roll of third yang bawah, yang titik yang bawah, atau di sebelah sini. Karena ini adalah gelas yang harus ditaruh di dasarnya. Nah, dasarnya ya titik roll of third tadi. Dasarnya itu adalah titik yang di bawah, titik kiri dan titik kanan. Kalau mau taruh di atas, ya bisa aja, tapi ininya jangan sampai mubazir. Jadi harus ada sesuatunya di sini. Jadi nggak ada ruang yang mubazir. Jadi kalau misalnya lebih amannya, ini akan ditaruh di sini. Jadi kalau mau di tengah boleh nggak? Boleh. Pokoknya sebenarnya ini bukan aturan baku. Jadi ini adalah aturan panduan kita supaya ngambil gambar yang aman. Tapi nggak ada yang baku. Selama gambar itu enak dilihat di mata, itu boleh dilakuin. Tapi ini adalah dasarnya adalah rule of third ini. Jadi kalau misalkan teman-teman di handphone itu kan ada panduan, ada settingan di kamera, settingan untuk membuka apa namanya? Apa kalau di kamera bukan rule of third namanya? Saya lupa settingannya. Oh ini grid lines. Kalau di kamera itu saya selalu nganjurkan ke teman-teman yang mau ngambil gambar yang apa namanya, yang newbie, yang pemula, untuk selalu mengaktifkan grid lines. Grid lines itu bisa kayaknya di semua handphone bisa diaktifin sih. Si grid lines-nya. Grid lines-nya itu ya garis gridnya ini, garis rule of third-nya ini. Jadi kalau misalnya, jadi nggak perlu mikir ini objek ditaruhnya di mana ya, udah aja taruh di titik pertemuan ini, itu aman. Oke, ada yang kurang paham atau mau nambahkan? Paham ya? Oke, saya anggap paham rule of third ini. Nanti silahkan latihan sendiri dengan handphone masing-masing atau kamera masing-masing, kamera apapun itu, dengan mengaktifkan grid lines-nya ya. Oke, tanpa kita sadari mata kita patuh dengan garis-garis imajiner. Nah, saya lupa nambahin kata-kata imajiner tadi. Jadi ada mata kita tuh ada apa namanya? Ada sesuatu yang sebenarnya patuh dengan garis-garis imajiner ini gitu. Dan garis imajiner ini yang ada di polar rule of third-nya ini. Dan yang penting itu titik-titik pertemuannya. Oke ya. Oke, kemudian headroom. Angkat tangan yang tahu headroom. Tahu lah ya headroom ya. Jadi headroom itu ya, nih kalau ngelihat layar saya nih, lebih enak begini. Lihat ya, lihat layar saya ya. Atau begini. Nih, ini pertama. Ini framing pertama. Gini. Ini framing kedua. Ini framing ketiga. Oke, lebih enak mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Oke, kedua ya. Jelas ya. Kalau gini, framing pertama, ini kepotong kan? Ini kepotong. Framing ketiga, ini jauh banget jaraknya. Ini ada yang paling enak di mata. Ini adalah yang paling safe untuk kita lihat. Nah, jadi headroom ini kasih jarak. Ini tapi beda frame, beda aturan juga ya. Misalnya kalau dari share screen ini si mbak-mbak yang pakai kacamata ini
ini mirip dengan pengambilan dengan layar saya di Zoom ini. Jadi dia ngambilnya medium shot. Medium shot. Ini kasih 20 sampai 30% dari batas atas kepala sampai ke batas air atas. 20 sampai 30%. Tapi beda kalau saya ngambil gambarnya lebih zoom. Kalau ngambil zoom. Nah, ini kan lebih zoom nih. Ini lebih zoom nih. Lebih apa namanya? Close up. Lebih close up. Ini masuknya ya medium close up lah. Medium close up. Kalau medium close up ini kalau lihat di gambar zoom saya lebih enak gini atau kita kasih 20%. Kalau kita kasih 20% nggak enak, tenggelam. Jadi kalau misalkan makin ngezoom objek yang kita ambil itu ukuran 20-30% batas layar itu jadinya nggak kepake. Kok bingung sih Kang Duki, kok bingung sih jadinya gimana? Jadi saya pilih yang mana? Jadi aturan 20-30% batas layar itu nggak berlaku di semua gambar dong. Nggak, memang nggak berlaku. Apalagi kalau saya wide, misalkan saya di sana, saya di sini nih objeknya. Ini kalau misalkan wide, ini batas kepala sama batas layar ini lebih dari 40%. Ini sekitar 40%-an. Lebih jauh jaraknya. Jadi gimana? Nah, jadi gimana caranya kita biar bisa aman buat ngambil gambar? Kombinasiin dengan rule of third tadi. Jadi kalau misalkan bingung untuk berapa persennya, panduannya digabungin, dikombinasiin dengan rule of third tadi. Misalnya, kalau saya mengambil medium kayak gini, kan saya pakainya 20-30% nih. Nah, tapi rule of third-nya ini saya sesuai di garisnya. Oke. Nah, kalau gini, ini headroom-nya nggak ada. Headroom-nya nempel dengan kepala. Tapi masih tetap enak dilihat karena apa? Karena mata saya ada di garis rule of third. Oke, di sini garis rule of third-nya. Jadi masih enak. Kalau misalkan saya kasih 20-30% dengan gambar zoom gini, mata saya ini udah jauh di bawah rule of third. Jadi udah keluar dari aturan rule of third. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting tadi adalah rule of third. Si basicnya itu. Jadi si headroom-nya ini adalah penyempurna buat mata kita enak untuk ngelihat suatu gambar. Gitu. Jadi usahain teman-teman kalau ngambil gambar itu pakai grid lines. Pakai grid lines, rule of third-nya itu memang yang paling penting. Panduan kayak headroom dan looking room dan lain sebagainya, ini menjadi tambahan atau sub dari rule of third tadi. Atau kayak headroom dan selanjutnya ada looking room dan dan beberapa aturan lainnya itu adalah sebagai penyempurna dari rule of third supaya gambar itu enak dilihat. Ini basicnya ya. Ya, nah ini looking room. Ntar dulu Kang Ivan jangan dulu di next ya. Saya mau tanya, ada yang nggak apa-apa yang tadi looking room. Oke, looking room. Ada yang tahu looking room? Jarak pandang, Pak. Riza mau jawab lagi? Oke, jarak pandang. Iya Kang, Yang mau lainnya? ngobrol. Halo? Yuk. Silakan nih, Adit ya. Siapa nih? Riza. Riza. Ya Pak, yang safe zone tadi, yang kepala, yang kepala Oke. headroom, itu tuh sama-sama safe zone nggak? Saya mikirnya nggak ada jauh beda gitu, atau itu bagian dari headroom itu bagian dari safe zone? Kan ada 80%, 90% tuh di Amerika, di kamera. Iya. Safe zone itu kalau nggak salah lebih ke layar ya, buat ke layar untuk apa namanya, kayak buat si broadcastingnya gitu nggak sih? Ya itu mungkin bisa jadi safe zone. Ya itu bagian dari si layarnya dan kalau misalkan headroomnya ini lebih ke buat pengambilan objek Riza. Jadi kayak itu tadi ada objek kalau ngambil gambar apa di depan
itu amannya buat mata kita itu seperti apa gitu. Jadi si looking room ini, apalagi terutama objeknya objek manusia kayak gini ya. Jadi ini lebih enak buat ke mata kita. Tapi kalau misalkan si safe zone itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah safe zone itu lebih buat untuk mengatur ini akan tayang di resolusi yang apa namanya 43, 16:9. Jadi supaya si gambar atau objek ini nggak keluar dari layar yang amannya itu gitu. Kalau looking room itu kalau headroom tadi itu buat objek yang batas apa namanya objeknya lebih ke manusia, tapi sebenarnya bukan manusia aja sih, bisa bisa apapun yang apa namanya eh, nggak terlalu mepet atau nggak terlalu pokoknya buat enak buat di mata gitu. Kalau 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 ke headroom kan head kan kepala ya. Jadi ada ruangan antara kepala dan batas layar atas. Ya itu mungkin bisa jadi bagian dari safe zone-nya supaya nggak keluar dari batas-batas layar. Gitu Riza. Ada lagi? Ya. Siapa tadi yang ngomong? Lanjut. Lanjut ya. Oke, looking room sekarang, looking room. Ini udah dikasih spill langsung nih. Space kosong arah pandangan narasumber. Tujuannya apa looking room ini? Ada yang tahu nggak tujuannya buat looking room ini apa? Yang tahu? Oke, saya kasih contoh. Ini deh. Oke ya, saya lanjutin aja ya. Looking room. Tujuannya apa sih ngasih space kosong di arah pandangan narasumber ini? Ya sebenarnya ini enaknya apa namanya? Saya kasih seharusnya videonya nggak saya hapus sih biar ini. Misal kalau dari objek ini ya, ini namanya Niki, ini anak BBC juga. Mbak Niki ini ngelihat ke arah kalau dari layar ngelihat ke arah kiri layar. Jadi yang dikosongin ini adalah sebelah kiri layar karena Mbak Nikinya ada di kanan layar. Nah, kenapa tujuannya ini? Ini adalah proses wawancara atau bukan proses wawancara pun bisa. Looking room itu dipakai sebagai ruang imajiner dari objek gambar dengan yang nonton sebenarnya ya gitu bukan dengan yang nonton, dengan lawan bicaranya tapi lawan bicaranya ini nggak kelihatan, jadi bisa jadi itu adalah penonton gitu. Nah, kenapa yang dikosongkan ini sebelah kiri? Karena pada saat proses wawancara ini Mbak Niki, taruhlah gelas ini adalah Niki ya, Niki di sini. Nah, ini adalah kamera. Nah, wawancaranya ini si Mbak Niki itu ngobrolnya dengan reporter yang ada di sini. Tapi karena reporternya itu nggak kelihatan, itu diganti dengan ruang kosong ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya penonton itu tahu kalau Mbak Niki ini lagi ngobrol sama seseorang di sebelah kiri layar. Nah, kalau konteksnya bukan wawancara, konteksnya adalah dua orang yang sedang ngobrol. Konteksnya dua orang yang ngobrol. Ini orang pertama, ini orang kedua. Nah, kalau misalnya kamera, ini muka saya ini adalah kamera ya. Muka saya ini kamera misalnya ya. Kalau misalkan kamera ini ingin ngambil dua orang yang ngobrol ini bisa kayak gini. Jadi si kamera ini lebih ngambil gambarnya center, yang tujuannya untuk mengasih tahu ke orang kalau ada di depan kamera ini ada dua orang yang lagi ngobrol. Oke, ini gambar pertamanya. Untuk sequence keduanya, kita bisa apa namanya? Dari group shot kita ngambil ke satu orang ini. Jadi, misalkan kameranya berpindah ke sini. Nah, kamera ini adalah pengganti yang ini. Jadi,
biar penonton tuh tetap ngeh kalau misalkan orang pertama ini sebenarnya lagi ngobrol sama orang kedua, tapi karena perubahan angle kamera, jadi tetap biar continue dan secara psikologis penonton yang nonton di rumah itu tahu kalau orang pertama ini lagi ada teman ngobrol, tapi diganti sama si kamera ini. Nah, otomatis ini jangan sampai jumping karena orang pertamanya awalnya ada di sebelah kanan, orang kedua ada di sebelah kiri layar. Nah, pada saat ngambil profile shot itu orang pertama tetap harus ada di layar sebelah kanan layar. Nah, penggantinya adalah si kameranya. Nah, karena si orang pertama ada di sebelah kanan dan tadi orang kedua harusnya ada di sebelah kiri, jadi yang dikosongin adalah sebelah kiri layar. Nah, itu tujuannya looking room. Jadi looking room sebagai ruang imajiner untuk biar orang atau subjek yang kita ambil itu sedang melakukan sesuatu yang misalnya lagi ngobrol atau lagi bisa jadi orang itu sendiri juga. Orang itu sendiri, misalkan saya nggak lagi ngobrol sama siapapun nih, tapi saya lagi ngeliatin burung di sebelah sana. Saya lagi ngeliatin, gitu. Nah, mata saya otomatis ngarah ke arah sana karena burungnya ada di sebelah sana. Nah, kalau misalkan framingnya gini, ini langsung nabrak si batas layar kamera ini. Jadi nggak ada ruang dan ini akan menjadi ruang yang mubazir. Jadi tujuannya ya biar buat kasih tahu kalau saya itu sedang memandang sesuatu di sebelah sana dan ini adalah ruang kosongnya. Itu adalah tujuan looking room. Oke, sekarang balance. Tadi dulu, jangan dulu di next emang ya. Yang balance ada yang tahu balance? Keseimbangan. Iya, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya keseimbangan. Maksudnya gimana? Kembali lagi ke komposisi bukan Pak itu? Oke, komposisi biar apa? Supaya seimbang. Oke, ada yang lain? Simpel sih ya penjelasannya ya, supaya seimbang. Komposisi supaya seimbang. Oke, kalau yang ini ada videonya. Kayak di next, Mang. Suaranya nggak? Harusnya ada sih. Ada nggak? Dengeran nggak? Saya nggak kedengeran Nggak. suaranya. Oke, saya tar dulu. Tadi ada ya. Oke. Ulang ya. Apakah ada? Sekarang ada. Suaranya Ada. Ada yang salah dalam pengambilan gambar long shoot atau wide seperti ini? Jawabannya adalah tidak ada yang salah. Tapi ada opsi lebih baik supaya gambar kita menjadi lebih enak dilihat dan lebih sinematik. Yakni dengan bergeser posisi beberapa langkah saja. Menjadi seperti ini. Kita ulang ya. Gambar ini menyisakan ruang kosong yang tidak bermakna, yang membuat gambar terlihat tidak balance atau tidak seimbang. Dan ketika kita bergeser sedikit saja, kita punya opsi yang lebih baik dan gambar terlihat lebih balance. Untuk contoh yang kedua ini, kita memulai dengan gambar yang tidak balance ini. Tapi itu ada tujuannya. Ini tujuannya. Saya melakukan pergerakan maju perlahan sehalus mungkin.
untuk membuat gambar lebih balance. Kanan dan kiri layar terisi penuh. Komposisi ini sederhana, namun bisa membuat mata kita lebih bisa menerima dibanding gambar yang tidak seimbang. Ya, sebenarnya ya penjelasannya sesimpel apa yang tadi dikasih tahu, yang tadi dijawab sama Riza ya. Jadi komposisi yang bikin gambar itu jadi seimbang, yang jadi meminimalisir gambar-gambar atau sisi atau ruang yang mubazir. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini kan sebelah kanan tuh kayak full gitu. Ada pintu, ada lampu, ada meja, kursi. Nah, tapi sebelah sini tuh kayak tembok kosong hampir 40% kosong. Jadi kayak mubazir gitu. Sebenarnya ya boleh-boleh aja asal ada tujuannya. Misalnya, tujuannya apa? Tujuannya ngambil gambar mubazir, misalkan ada gambar yang sisi yang mubazir kayak gini, tapi tetap diambil oleh si kameramen. Tujuannya apa? Tujuannya ingin ngasih tulisan di ruang kosong itu boleh selama itu ada tujuannya. Gitu. Tapi ini pun bisa dibilang ya ini pun nggak haram, kameramen nggak haram ngelakuin ini. Misalnya emang si kameramen pengen nunjukin temboknya ini, misalkan di isi kantor itu, di isi ruangan itu ada tembok sebesar ini, ya itu sah-sah aja. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya atau ada komposisi lain yang lebih seimbang dan itu enak buat mata itu lebih nerima sesuatu yang seimbang gitu ya, sesuatu yang balance. Jadi ya udah geser aja, kecuali emang ada tujuannya ngambil gambar yang mubazir seperti tembok kosong ini gitu. Jadi menyeimbangkan gambar dan meminimalisir ruang kosong tak bermakna dalam keseluruhan frame. Itu balance. Ini adalah salah satu basic gambar yang apa namanya, enak buat dilihat mata, yang sinematik. Jadi kalau misalnya kita bicara soal sinematografi, sinematik bukan gambar yang hasil editing udah di apa namanya, tone warnanya udah dimain-mainin, itu adalah bagian lainnya. Basicnya apa? Basicnya adalah pengambilan gambar yang dilihat di mata gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya ya, ada pilihan yang di out aja gitu, di depends. Oke, jangan lupa di next ya Kang Ivan. Ada yang tahu leading lines? Kita diskusi lagi. Yang lain. Oke, Kak Riza mau jawab lagi, boleh? Coba Pak, leading lines itu rasanya kayak komposisi lagi, tapi bedanya ini pakai semacam garis imajiner. Kalau di foto ini itu dari garis tembok gitu. Oke, yang lain? Ya, kalau komposisi ini kita semua yang beberapa materi yang ini kita lagi ngomongin soal komposisi gambar ya. Jadi emang ini adalah komposisi dan berhubungan emang dengan garis-garis. Karena mata kita ini tadi di awal, balik lagi ke rule of third tadi, mata kita ini patuh sama garis-garis imajiner. Oke, dan salah satunya adalah si leading lines ini. Oke ya, boleh di next Kang Ivan. Saya udah mulai. Ini adalah salah satu teknik fotografi favorit saya selain depth of field atau gambar-gambar bokeh. Contoh sederhananya pada gambar ini. Ngomong-ngomong, nama beliau Mas Arfan, staf IT terbaik BBC Indonesia di Jakarta. Komposisi gambar ini biasa banget,
Tapi kita bisa membuat komposisinya menjadi lebih artistik dengan cara membuat garis diagonal seperti ini. Teknik sinematik seperti ini sering kita jumpai atau lihat di film-film keren berbiaya mahal. Apa sih tujuannya? Teknik ini memakai garis yang bisa membuat pandangan terarah ke dalam objek foto tersebut. Garis adalah salah satu elemen objek yang sangat penting bagi mata fotografer dan videografer. Karena itu bisa membuat si pembidik layar dalam mengarahkan fokus dan menciptakan keseimbangan gambar. Jadi bukan hanya sekedar seni. Beberapa jenis leading line yakni ada garis diagonal, horizontal, vertikal, garis melengkung, atau efek lorong seperti ini. Keren kan? Oke, paham ya? Paham ya? Leading lines ya. Jadi leading lines itu bukan cuman kita bicara soal garis yang miring aja. Jadi leading lines itu sebenarnya tujuannya itu yaitu garis yang membentang dari objek ke objek lain. Tujuannya itu untuk jadi kayak ada satu objek, si leading lines itu kayak jadi panduan untuk menuju ke si objeknya itu. Secara imajiner. Jadi kan sebenarnya mata kita itu kan hubungan antara mata dan garis-garis itu lebih ke imajiner, dan imajiner itu untuk mengasih input ke mata kita kalau misalkan ini gambar ini tuh lebih enak dilihat daripada gambar yang tanpa unsur-unsur tadi gitu. Jadi ya kalau leading lines ini ada yang garis miring kayak gini, ada yang garis melengkung, ada yang garis yang lorong. Itu kan buat mata kita tuh kayak enak aja gitu, kayak enak ngelihat, kayak yang langsung wah nyeni banget nih gambar gitu. Jadi emang buat ngasih inputan ke mata kita kalau misalkan gambar ini tuh lebih artistik gitu. Jadi leading lines tujuannya itu menarik perhatian pada objek utama ke objek lainnya. Teknik ini menambah energi, menambah nyawa dari gambar yang dihasilkan oleh kamera. Paham ya? Nah, jadi ini bisa banget dipraktekin sama teman-teman. Kalau misalkan makanya jadi kameramen itu emang harus rajin-rajin pindah posisi. Jadi kayak nggak cuman stuck di satu posisi, udah gini asal dapat gambar, asal ada gambarnya di kamera, udah aja gitu. Ya nggak haram juga, itu silakan aja. Tapi ada pilihan-pilihan lain yang bisa bikin mata kita itu lebih enak buat dilihat, buat ngelihat si gambar yang kita hasilkan dari kamera itu, gitu. Oke, kalau yang ini kayaknya nggak perlu dijelasin panjang lebar, pada tahu pasti teman gambar-gambar bohong seperti apa. Oke, tapi saya sedikit ngasih ilmunya aja ya, kenapa gambar bokeh ini bisa dihasilkan oleh kamera gitu. Jadi ya bukan lensa untuk memberi fokus utama pada objek. Jadi gini, kalau ilmu dasar dari si depth of field atau video bokeh ini, sebenarnya kamera kita itu kan adalah mata ya. Kalau misalkan di orang, di manusia ini lensa atau kamera, ya lensa itu adalah mata kita. Di dalam lensa atau di dalam kamera itu ada yang namanya bukaan, ada yang namanya, kalau di fotografi itu istilahnya ada aperture. Kalau terus ada namanya iris, itu sebenarnya istilah-istilah yang sebenarnya ada di mata kita juga, dan itu adalah berhubungan dengan cahaya, berhubungan dengan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh gelas lagi deh. Jadi kalau teman-teman pasti tahu kan ya, apalagi yang sering ambil gambar, berisik banget motor. Soal istilah bukaan kamera. Kalau misalkan di kamera itu ada angka 2,84
terus sampai 11, 16. Paham ya? Nah itu. Jadi kalau 2,8 angka kecil itu disebutnya bukaan besar. Kalau 4 sampai ada yang sampai 22 itu kan angkanya besar, itu disebutnya bukaannya kecil. Nah, kenapa? Jadi kalau misalkan di mata bukaan itu yang 2,8 itu disebutnya ada juga yang 1,6. 1,6 makin bokeh tuh kalau 1,6, 2,8 tuh udah bokeh. Misalkan kalau misalkan dari gambar yang ini nih, yang gelas yang hijau yang di share screen Kang Ivan ini, yang bawah itu saya pakai full 2,8. Itu bukaan di kameranya emang settingannya paling mentok 2,8. Itu bukannya segitu. Jadi bisa bokeh banget tuh belakangnya, bisa ngeblur banget tuh. Nah, yang atas ini saya pakai bukaan 11. Bukannya kecil. Nah, bukaan itu adalah mata kita. Seberapa lebar mata kita itu terbuka. Nah, teman-teman boleh praktekin sendiri sekarang. Jadi, ibaratnya kalau gambar yang bawah, yang bukaan 2,8, bukan besar, itu ibaratnya mata kita tuh lagi melotot. Lagi melotot banget. Lagi terbuka lebar. Nah, semakin mata kita terbuka lebar, itu semakin banyak cahaya yang masuk ke mata kita kan. Nah, sekarang teman-teman bisa praktekin sendiri. Teman-teman ngelihat objek di depan lihat. Kalau saya ngelihat gelas ini, semakin kita melotot ngelihat gelas, terus si objeknya coba dideketin, tapi fokusnya tetap ke tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Coba makin juling kan mata kita karena fokus kita kan ada di tengah-tengah dan matanya makin dekat, objeknya makin dekat ke mata kan. Tapi posisi mata kita tuh makin melotot. Jadi cahayanya tuh full. Ini bukan 2,8 nih. Ini bukan 2,8. Jadi bukannya besar. Objek di belakang tuh makin ngeblur enggak? Makin ngeblur ya. Oke. Tapi kita sekarang bukaannya kita perkecil. Jadi kita kasih bukaannya, kalau ini bukan 2,8 nih, melotot banget nih. Bukan 2,8. Kita di kamera kita setting, kita naikin bukaannya ke bukaan misalnya taruhlah jadi 9. Nah, mata kita gimana? Mata kita kalau mau bukaannya diperkecil, mata kita disipitin. Selain makin gelap, objek di belakang pun ngeblurnya jadi nggak terlalu ngeblur. Nah, sebenarnya itu teori dari depth of field atau bokeh. Jadi kayak mata kita ini adalah bukaan 2,8. Makin sipit, makin kita perkecil, ini bukaan bisa 5,6, 9, 16 sampai 22. 22 udah gelap banget nih. Dan di belakang udah nggak ngeblur, udah nggak ngebokeh sama sekali. Bokehnya paling tipis karena jarak objeknya jauh ya. Kayak gitu. Ada yang ditanyain soal bokeh? Soal teori basic dari bokeh? Misal Boleh. saya pakai bokeh kan ya. Itu bagi komunitas itu termasuk komposisi amatiran enggak gitu. Kalau saya pakai bokeh bisa disebut gitu enggak? Atau baiknya pakai komposisi yang lain? Itu sih kalau itu ya pendapat masing-masing sih. Kalau saya jujur saya termasuk yang suka sama gambar bokeh. Nah, kalau misalkan tadi disebut amatiran, kenapa disebut amatirannya? Karena ngeblur aja, Pak. Nggak ada teknik lagi. Ya itu adalah salah satu teknik. Tapi kalau misalnya si fotografer atau videografer tidak suka itu ya nggak salah juga. Terserah pribadi masing-masing. Kalau saya termasuk orang yang suka dengan gambar-gambar bokeh. Karena gambar-gambar bokeh itu kayak menurut saya kayak misalnya gambar ini. Jadi kita salah satu tujuannya orang ngambil gambar bokeh ini untuk supaya si objek ini lebih fokus. Jadi orang yang nonton di layar itu
bisa terfokus si kameramen ini lagi ngambil gambar apa tanpa terdistrak gambar-gambar yang lain, tanpa terdistrak objek-objek di sekitarnya, terutama di belakangnya itu. Itu adalah salah satu tujuannya si pengambil gambar ngambil gambar bokeh. Nah, tapi kalau misalkan emang si videografer atau fotografer nggak suka gambar bokeh, ya nggak apa-apa juga. Tuh. Jadi itu emang balik lagi ke selera masing-masing. Karena ini bukan gambar bokeh ada termasuk apa namanya pilihan untuk gambar itu bagus apa enggak gitu. Pilihan si pengambil gambar, bukan beda aturan dengan rule of third tadi. Kalau rule of third melenceng sedikit itu bakal jadi nggak enak di mata. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini adalah si bokeh ini termasuk masuk ke kategori gambar beauty shot yang selera gitu. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang nggak suka tempe, ada orang yang nggak suka tahu, tapi ada juga orang yang suka tahu, ada juga orang yang suka tempe. Jadi bebas masing-masing dan tergantung juga tujuannya apa. Tergantung juga orang ngambil gambar bokeh itu tujuannya apa. Kalau misalnya nggak ada tujuan dan emang misalnya atau tujuan saya ngambil gambar bokeh itu kalau di video tujuan saya ngambil bokeh itu untuk change focus. Jadi misalnya saya mau ngebokehin background ini karena fokus saya awalnya di sini. Tapi ada sesuatu di belakang sana yang emang jadi tujuan utamanya. Awalnya ke sini saya change fokus ke belakang. Jadi yang bokehnya adalah si foreground-nya. Gitu. Jadi nggak sembarang selain itu buat seni, si bokeh ini ada tujuannya juga. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuan dan emang orangnya nggak suka dengan gambar bokeh, ya nggak apa-apa juga. Tapi saya kurang sepakat gambar amatir kayak gitu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Oke ya. Oke. Jadi kalau ada beauty shot itu, selain gambar bokeh tadi, ya tadi change focus. Ini saya kategoriin menurut berdasarkan pilihan saya aja ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman ada yang mau nambahin gambar beauty shot yang lain, boleh di kasih tahu aja. Ada depth of field atau background bokeh, kemudian change focus. Change focus adalah bagian dari depth of field juga ya, tapi khusus di video. Kalau di fotografi kan cuman depth of field aja, cuma gambar bokeh aja. Kalau misalkan change focus itu khusus di video karena memindahkan objek dari foreground ke background. Oke, kemudian ada gambar time lapse. Teman-teman pasti tahu gambar time lapse dan hyperlapse yang gerak. Kemudian gambar drone dan underwater saya masukkan kategori ke beauty shot, tapi di camera works ya, di pergerakan kamera ya. Ini ada 6 poin ini. 6 poin ini adalah saya kategoriin di beauty shot dalam kurung camera works. Jadi kamera yang emang pergerakan kameranya. Jadi si pembuat keputusannya adalah si kameramennya untuk membuat ini. Kemudian adalah framing yang brilian. Oke. Framing brilian menurut saya adalah bagian dari beauty shot. Gitu. Jadi kalau sesimpel apapun gambar tersebut, kalau framingnya itu bagus, framingnya itu out of the box misalnya, selama itu nggak keluar dari aturan dan punya tujuannya, itu saya masukkan kategori sebagai beauty shot, framing yang brilian, tidak keluar dari rule of third-nya, yang enak buat dilihat mata, itu saya masukkan ke kategori beauty shot. Ya, sebentar saya mau cas laptop dulu. Bentar ya, saya izin colokin dulu. Oke, kalau tadi kamera works, kalau tadi pergerakan kamera atau si kameranya, kalau ini adalah supportingnya dari biasanya
kalau apalagi kalau di dokumenter supporting ini tiga poin dari support Beatles ini itu sering banget dipakai di dokumenter. Yang pasti yang paling penting itu lighting, jelas ya. Lighting karena uh, lighting ini tidak cuma berguna sebagai biar objek terang, biar objek itu nggak gelap. Nggak cuma itu, tapi si lighting ini itu bisa dimainin juga kan. Bisa jadi pengganti matahari, bisa dimainin sebagai hair light untuk ngasih feel ke rambut belakang, rambut samping, atau bisa menjadi elemen yang enak banget buat dilihat ke mata gitu. Nah itu tadi yang tone warnanya agak keoranyean itu bukan cuman proses di editing ngasih warna segala macam, tapi bisa juga jadi pada saat pengambilan gambar lighting ini sangat berperan buat mainin artnya si video ini biar 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 makin nyeni gitu, biar makin artnya makin keluar gitu. Kemudian vignette itu yang apa namanya ada gradasi hitam di samping-samping sini, tapi saya sering pakai vignette di dokumenter saya, tapi nggak tebel. Jadi kayak bener-bener yang gradasinya tipis banget. Itu buat nggak tahu, buat dokumenter sangat sangat penting sih menurut saya. Tapi nggak pakai itu pun kalau misalnya gambarnya. Jadi gini, di beberapa dokumenter yang saya bikin kan ada gabungan beberapa gambar gitu. Ada beberapa gambar sequence di editing itu. Jadi di gambar ini dan ini itu saya pakai vignette, tapi tipis. Tapi di gambar ini saya enggak, karena si gambar ini enggak cocok kalau pakai vignette. Jadi tergantung juga gambarnya. Dan tergantung juga si vignette ini, apalagi kalau misalkan aku pengen ngasih suasana yang agak lebih sendu, mencekam, atau lagi kondisinya lagi cerita kesedihan segala macam, itu vignette itu sedikit banyak berperan untuk ngasih info ke mata kita kalau ini yang di gambar ini lagi menceritakan soal kesedihan atau sesuatu yang mencekam atau sesuatu yang emang emang apa lagi sendu atau horor segala macam, itu vignette itu bisa bisa jadi elemen yang berperan di gambar gitu. Kemudian flares ya itu mirip-mirip kayak lighting tadi, cuman flash itu yang kayak apa nah kayak ada cahaya-cahaya flare, cahaya-cahaya matahari yang masuk. Kalau cahaya-cahaya, kalau kita nyebutnya nggak tahu kalau anak-anak fotografi zaman sekarang kayak cahaya-cahaya Tuhan gitu. Nah itu bisa jadi elemen yang enak buat dilihat di mata, yang nyeni, yang lebih menambah unsur sinematografinya, sinematiknya. Oke, itu sepertinya ya. Lanjut Kang Ivan. Oke, udah. Oke, dari sampai di sini dulu ada pertanyaan. Untuk slide-nya udah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Soal komposisi, basic komposisi videografi, dan ya videografi sebenarnya sama fotografi sama aja sih kalau basic komposisinya. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Sebelum lanjut ke yang lain. Kita kasih ini aja kali, Mang. Karena mungkin kita kasih ini aja, tayangan-tayangan yang bisa dikasih contoh aja deh. Oh ya. Saya tadi udah ngomong juga ke Kang Ivan. Jadi ada kenapa saya mau kasih 4 video film dokumenter yang udah tayang. Tapi saya cuma nge-highlight bagian openingnya. Kenapa opening ini jadi penting ya? Kenapa opening ini jadi, apalagi di dunia digital sekarang, perbedaannya kita kalau misalnya ya, beda bikin opening film yang tayang di bioskop
dengan yang tayang di digital. Nah, kenapa opening itu jadi sesuatu yang penting di digital? Karena impresi pertama penonton untuk menentukan bakal lanjut nggak ini nonton sampai ke menit-menit berikutnya itu adanya di opening. Bedanya kalau di bioskop, kalau film bioskop yang tayang di bioskop, kita udah bayar nih bioskop. Kita nggak mungkin nge-skip si openingnya, kita pasti nonton si openingnya. Jadi mau openingnya mau nggak grab penonton pun nggak apa-apa. Tapi kalau di digital itu selain emang harus menarik, itu harus ada yang nge-grab penonton supaya penasaran biar nonton ke menit-menit selanjutnya. Itu bedanya di digital. Makanya di digital ini opening ini menjadi sangat penting ya. Nah, tapi bedanya video, misalkan saya ini wartawan video yang apa namanya, saya bikin video hard news juga yang cuma 1 menitan, 2 menitan, video gunung meletus, bencana alam dan lain sebagainya. Tapi saya juga bikin film dokumenter. Bedanya di film dokumenter, selain harus bisa nge-grab penonton supaya tertarik untuk nonton ke menit-menit selanjutnya, tapi saya juga harus harus ngasih feel di opening itu sebagai sebagai video yang film banget gitu. Yang apa namanya ya, yang ya rasanya rasa film, bukan rasa video biasa gitu. Paham kan ya maksud saya ya? Nah, ini gimana cara kita ngegabungin ini? Itu yang sering jadi apa namanya, lumayan lama mikirnya pada saat saya ngedit video gitu ya. Karena saya sering mikir kalau bikin video. Kalau misalnya apalagi bikin video dokumenter gitu ya. Itu opening itu jadi satu yang berperang gitu, berperang di otak saya gitu. Apa ya videonya ya? Apa ya videonya? Oh, videonya yang pasti buat nge-grab-nya elemennya ini, gambarnya ini, tapi gambar ini kurang menarik. Jadi itu kayak bergelut terus di otak saya gitu. Nah, itu yang kalau khusus buat bikin video dokumenter atau film dokumenter, itu jadi satu elemen yang penting untuk menggabungkan antara film bioskop dan karakter digital. Karena karakter digital opening itu terutama 3-5 detik pertama itu sangat-sangat penting buat menentukan penonton bakal melanjutkan tontonannya ke menit-menit berikutnya. Oke, saya kasih contoh 4 film dokumenter saya. Yang 4 ini ada 4 opening yang saya kasih treatment berbeda di 4-4-nya ini. Oke, saya boleh mulai dari ini film dokumenter soal gizi buruk di Papua. Dari awal banget ya, Mang ya? Oke ya. Kalau misalnya air hujan tidak ada, Itu apa sering. memasak? Sering. Iya. Berak-berak di pinggir jalan, di rumah, akhirnya mereka dapat penyakit juga. 5 tahun yang lalu di Asmat banyak penderitaan, anak-anak tertimpa gizi buruk dan banyak yang meninggal. Kami berada di sebuah pedalaman di Asmat, Papua. Ini adalah kunjungan yang kedua kalinya. Perjalanan pertama kami terjadi sekitar 5 tahun lalu. Terasa sekali bahwa itu kekurangan gizi. Penyakit yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dia punya tulang saja dia hidup. Dia habis. Mau dirujuk tidak bisa, akhirnya meninggal ini. Meninggal di rumah, tidak ada armada. Marahnya di pemerintah. Masyarakat marah dalam hati. Kecuali satu kabupaten itu dan otonomi khusus 1 triliun. Mungkin akan ada perubahan. 5 tahun berlalu,
apakah masih ada kasus gizi buruk di Asmat hingga saat ini? Di film dokumenter soal gizi buruk Asmat ini, saya pakai treatment yang Suaranya kecil, Mang. Suaranya kecil. ininya soalnya dibawain. Sorry. Jadi di film dokumenter gizi buruk Asmat ini saya pakai treatment yang sering saya pakai kalau bikin video feature biasa, video video feature berita biasa. Jadi saya bikin teaser di depan, kayak semacam teaser gabungan soundbite, ketemu soundbite, pakai gambar-gambar yang kuat. Itu sering dilakukan pada saat bikin video berita feature. Atau sebenarnya nggak feature pun, kalau misalkan mau ngasih teaser di depan, tujuannya video dibikin teasernya di depan itu buat nge-grab penonton, buat jadi opening yang menarik supaya orang tuh langsung nangkep gitu. Ini video soal apa sih tanpa harus ngeliat judul gitu. Oh ternyata ini videonya soal gizi buruk. Aduh, ada anak yang kelihatan kurang gizi di situ. Terus ada ditabrakin sama wawancara yang kuat, yang statementnya kuat. Jadi orang itu langsung tahu oh ini tuh videonya soal gizi buruk dan problem besar di Asmat Papua. Nah, ini termasuk treatment opening yang menurut saya standar dilakukan oleh video-video feature pada umumnya, ngasih teaser di depan. Ini sebenarnya di di berita-berita lain atau kayak di TV, misalkan kayak bikin liputan khusus gitu. Kalau misalkan di Metro TV, di TV One CNN bikin liputan khusus, biasanya suka ada teaser-teasernya di depan. Nah ini saya bisa dibilang saya kasih treatment ini yang cukup standar di openingnya. Ini yang gizi buruk ya. Oke, video kedua Kang Ivan. Namaku Iwan Syanur, umur 25 tahun. Setelah hampir 20 tahun, aku kembali ke tanah kelahiranku, Indonesia, untuk pertama kalinya. Oke, udah aja Kang Ivan. Oke. Ada yang mau ngasih komentar soal openingnya aja, soal opening di video yang kedua ini? Kerasanya gimana? Kerasa dan ngebedain dengan video yang pertama. Dengan saya nggak ngasih teaser. Itu teaser. Itu sebenarnya 4 video ini ada teasernya di depan, cuman treatmentnya beda gitu.
Ada yang mau Sorry, saya baru komentar? baca di chat sinematografi siapa? Dava Sumarian ya. Video sinematografi, video estetik sama dengan video estetik, Pak. Apakah benar? Ya bisa dibilang begitu. Dava, sinematografi, video estetik enak dilihat. Oke, kita balik lagi ke videonya ya. Ada komentar nggak soal film yang kedua tadi judulnya Penantian Iwan? Ini salah satu yang dapat nominasi juga, nominasi Piala Citra juga di tahun 2022. Gitu. Kalau yang Mencari Ibu, film pertama saya Mencari Ibu itu nominasi FFI di kategori video dokumenter panjang di 2021. Si Penantian Iwan ini nominasi Piala Citra di 2022 kategorinya video dokumenter pendek. Jadi ini cuman 40 menitan di bawah 1 jam. Jadi masuk ke kategori dokumenter pendek. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanggepin soal openingnya. Jadi menurut saya pribadi yang bikin video ini dari keempat video yang saya mau tunjukin ini, baru 2 yang saya tunjukin, yang diputerin sama Kang Ivan, ini opening yang paling nggak menarik buat saya. Tapi ini emang treatment yang saya coba kasih gitu, biar tapi ini, dan juga ini kenapa saya kasih treatment video yang nggak menarik di depannya, ini banyak video dokumenter yang pakai treatment seperti ini. Jadi dengan cuma nampilin kotaknya sesuatu yang cukup membosankan di depan, dengan suara dikasih elemen suara burung dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak dokumenter yang pakai teknik ini gitu. Tapi tujuannya ya saya cuma pengen ngasih tahu kalau ada suatu cerita yang ingin saya kasih tahu di Malaysia. Makanya dan emang nggak terlalu jadinya memang bukan sesuatu yang langsung akan nge-grab penonton. Ini salah satu treatment opening yang bukan saya tujukan untuk nge-grab penonton di awal gitu. Karena sedikit background soal video ini. Jadi video aslinya soal Iwan ini adalah video pertama yang ini adalah seri liputan saya, ada 3 seri liputan. Jadi liputan pertama itu cukup meledak dan cukup viral di tahun 2018 dan itu 2018 atau 2019 gitu. Itu baru sampai saat ini di YouTube mungkin udah di atas 7 juta. Itu di sebulan pertama itu nyampe nembus 4 juta viewer. Dengan durasinya cuma 20 menit waktu itu. Jadi itu adalah seri pertama liputan ini. Dan itu saya nggak pakai opening yang tadi. Itu saya pakai opening yang emang buat nge-grab penonton di depannya. Itu saya pakai opening si Iwan itu langsung pelukan sama ibunya. Dan langsung bikin orang tuh penasaran. Ini cerita soal apa? Kok ada anak yang nangis terseduh-seduh pelukan sama ibunya di depan. Jadi khusus opening yang ini emang saya bikin opening yang enggak buat nge-grab penonton. Karena ini adalah video yang tadi diputerin itu totalnya 40 menit sekian. Itu adalah 3 liputan, 3 video yang digabung jadi satu untuk saya kirim ke Piala Citra. Itu. Nah, video keduanya itu saya pakai opening yang grab penonton, video ketiganya saya pakai opening yang grab penonton juga. Jadi, khusus di video ini saya melakukan uji coba karena saya bertujuan bikin ngegabungin Penantian Iwan ini bukan buat nge-grab penonton karena penonton banyak yang tahu soal cerita ini gitu. Tapi ini memang khusus saya untuk kasih ke Piala Citra dengan treatment yang benar-benar kayak film dokumenter pada umumnya kayak gitu.
Ya, jadi ini termasuk opening yang cukup membosankan di depannya. Jadi bukan tipikal opening yang akan nge-grab penonton di depannya. Oke, ke video ketiga ya, Kang. Ini adalah film pertama saya, Mencari Ibu, yang masuk nominasi. My life is a puzzle. I've been putting it together for decades. However, this most important piece is still missing. Where should I find this piece? My name is Vijaya. I was born on the 6th of November, 1975. Although, I'm actually not 100% sure. I am not sure about my age. I'm not sure about my name. I'm not sure about my parents. So that makes it so difficult to do this search. I have a name, place, date, and birth, and the names of both parents are in the adoption documents. But I'm really not sure what's written there, because the adoption documents they made are fake. Ramen, pedasnya membara, kuah ayam gurih, pedas cheesy atau I was stuck. I couldn't solve it myself, so I needed help. Oke, mohon maaf. Oke. Jadi untuk openingnya, kenapa saya pakai kayak gitu? Jadi kayak ini tuh kan soal seorang anak yang mencoba melengkapi puzzle hidupnya, karena pada satu wawancara dia cuma ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak, saya tuh kayak sebuah puzzle yang belum lengkap, belum sempurna, karena saya nggak tahu ibu kandung saya ada di mana gitu. Jadi saya ngerasa hidup saya lengkap, tapi ada puzzle nih. Nah, ibu kandung saya. Nah, karena berdasarkan itu wawancara yang dia nyebut kata puzzle, jadi saya langsung berpikiran untuk membuat ilustrasi puzzle. Nah, kenapa saya tadi bikin ilustrasinya seperti itu? Itu bukan pakai grafis animasi, itu saya shoot sendiri, saya beli sendiri si puzzle-nya. Saya itu tadi yang awal itu jarinya jari saya di saya bikin puzzle, saya taburin sampai jatuh kayak gitu. Itu saya kerjanya sendiri gitu. Kenapa saya pakai itu, dan pada saat itu nggak tahu, saya nggak coba tanya juga apakah
apa namanya, tujuan saya itu berhasil apa enggak di mata orang yang nonton. Tapi tujuan buat opening itu karena ini adalah film pertama saya, dan itu saya lagi uji coba bikin film. Jadi saya pengen segimanapun mungkin, sekuat kemampuan saya ingin treatment film gitu. Nah, tapi saya kepikiran untuk ada elemen atau unsur puzzle di situ. Jadi apa bikin ilustrasi aja dari puzzle. Tapi karena saya nggak punya kemampuan untuk bikin animasi, jadi saya manual, pakai kamera, pakai tangan saya sendiri, beli puzzle sendiri, kayak gitu. Saya nggak tahu itu akan berhasil apa enggak opening saya itu di mata orang-orang. Saya pun nggak tanya itu berhasil nggak nih, ini lu kayak lagi biasa nonton film nggak sih di opening. Saya nggak coba bertanya itu sama orang-orang. Tapi udah saya coba percaya diri aja sama diri saya sendiri kalau saya ingin treatmentnya kayak film, tapi ilustrasi dan ada puzzle-nya tuh. Nah, itu langsung digabungin dengan suaranya sih atau aktivitasnya di Widya tadi, nyusun puzzle yang emang saya udah persiapkan. Syutingnya pada saat saya ke Belanda, saya ke rumahnya Widya tolong kamu susun puzzle ya, karena saya mau menggabungkan dengan ilustrasi puzzle untuk openingnya, kayak gitu. Terus setelah puzzle muncul, Widya nyusul puzzle, baru masuk ke teasernya. Jadi tetap teasernya ada untuk nge-grab penonton sedikit terlambat karena itu si teasernya itu gabungan soundbite-nya dan gambar-gambar lainnya itu adanya mungkin di atas detik ke-5. Detik 5 yang mana itu secara aturan nge-grab penonton itu udah meleset gitu. Tapi 5 detik awal saya kasih gambar puzzle tangan. Itu ada maksudnya gitu. Tapi kalau kata teman saya itu tetap nge-grab penonton karena penonton akan penasaran kenapa gambarnya puzzle di depan. Karena puzzle itu kayak punya punya makna tersendiri. Puzzle itu adalah whole of my life gitu ya. Maksudnya keseluruhan kehidupan kita, badan kita, apa yang terjadi dalam kita itu adalah puzzle yang sempurna. Dan pada saat ada satu yang bolong, itu kayak ada kekurangan dari tubuh kita. Itu maknanya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau kata teman saya, itu tetap nge-grab penonton karena si puzzle-nya ini ada yang hilang gitu. Terus langsung ditabrakin sama soundbite-nya Widya yang bilang ada sesuatu yang hilang dari diri saya, kayak gitu. Oke, untuk yang ketiga ini ada yang mau ngomong? Ada tanya atau yang gimana? Kalau aku sih mau nanya Kak. Ya. Ya, silakan Naimah. Kan ini ya, tadi Kakak bilang kayak pembuatannya sendiri gitu loh, apalagi waktu tadi yang pasang-pasang puzzle kayak gitu sampai effort banget. Beli puzzle-nya juga kayak gitu. Kayak gimana ya? Tantangan yang Kakak hadapi gitu selama pembuatan film itu gitu. Apakah pernah sampai punya rasa kayak aduh ini capek banget sih gitu, apa-apa sendiri gitu, pernah nggak kayak gitu? Sampai kayak gue terusin atau enggak nih gitu di project gitu. Padahal kalau aku pribadi kayak cuman kayak bikin apa sih konten cuma sekedar day in my life atau apapun itu yang masih acak-acak gitu, kayak aduh males banget gitu kalau harus naruh kamera di sini, naruh kamera di situ, kayak ribet gitu loh. Jadi kayak kesal sendiri aja. Iya. Kalau makasih ya. Siapa namanya? Naima. Makasih Naima. Kalau disebut capek, ya masa iya nggak capek. Jadi capek banget. Tapi kalau misalkan ngomongin keseluruhan ini ya, Cari Ibu ini adalah liputan yang paling menguras energi.
paling menguras energi saya. Bukan cuman fisik ya. Fisik gak terlalu lah. Kayak kalau fisik kayak lebih ke kamu liputan setiap hari ngikutin dia keliling 4 kota dari mulai Depok, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Sidoarjo, balik lagi ke Depok, ke Jakarta, itu dalam 1 bulan. Istirahatnya tergantung Widya, tergantung narasumbernya gitu. Kamu kalau misalkan dia nggak waktu itu istirahat paling 3 hari setelah keliling-keliling. Terakhir itu kan ke Jawa kan, bukan Sidoarjo, apa namanya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada satu di wilayah Jawa. Itu sebelum berangkat ke Jawa itu kita cuma istirahat 3 hari. Sisanya itu benar-benar yang non-stop kita ngikutin Widya. Ya kalau disebut sampai fisik ya capek, tapi bukan capek sih, karena ya ini cuma ngikutin orang jalan-jalan menyusuri ibu kandungnya di mana. Itu pakai mobil segala macam. Jadi ya kayak liputan harian biasa lah jatuhnya. Bukan yang harus naik-naik ke gunung, menyusuri hutan, enggak lah. Itu jauh lebih capek secara fisik ya. Itu liputan sebelum di Indonesia. Kemudian kita istirahat beberapa sebulan kemudian kita berangkat 2 bulan kemudian kita berangkat ke Belanda. Di Belandanya sebulan. Ya capek, tapi capeknya menguras energinya adalah kenapa saya tadi bilang ini yang paling menguras energi, karena banyak drama di pada saat kita ngikutin Widya, kita kan jadi bukan kayak wartawannya, kita jadi kayak udah masuk ke Widyanya gitu. Jadi kita pada saat di lapangan kita udah kayak keluarganya Widya yang lagi nemenin Widya nyari orang tuanya gitu. Cuman bedanya kita ngacungin kamera, kita sambil tanya-tanya segala macam. Jadi emosi itu pada saat karena di rumahnya itu, karena kalau misalkan nanti kamu videonya atau mungkin udah banyak drama tuh. Banyak drama, ini dibuat ya. Jadi yang ketemu Mang, sinyalnya kayaknya nih. Oke, teman-teman, jangan lupa isi daftar hadir ya, sudah ada di kolom chat. Memang rencananya kita akan akhiri di jam 5 sebenarnya ya. Tapi ini nanggung ya dikit lagi ya. Dikit lagi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini, teman-teman? Sambil menunggu di Wiki. Sudah tergambar ya. Maksudnya kenapa saya undang Wiki juga adalah untuk tadi ya, ada beberapa point of view dari videographer. Jadi kalau kalian nanti pun sudah nanti liputan, nah tadi jangan malas mengambil gambar, cari-cari angle-angle yang jadi memang di 3, 5 detik, 10 detik di awal itu menentukan. Kalau di video-video tadi itu nge-grab penontonnya, itu yang kalian tuh, terutama juga nanti kalau ada bridging. Nah kalau kalian mau bikin storyline untuk nanti bikin video kalian, ya selipkan lah, ada tetap masukkan bridging beauty shot gitu.
Dan tadi kan ada ini ya, ada beberapa ilmu kalau kalian wawancara, kadang ada yang seperti contoh yang waktu itu yang saya sempat putar di kelas, temanya menarik tentang apa namanya Nika Ardila. Tiba-tiba dia wawancara, memang dia mau ngambil seluruh foto-foto di belakangnya, tapi lihat kan, jadi membosankan ketika satu angle cuma di depan situ aja gitu. Jadi memang harus pandai-pandainya kalian mengambil angle headroomnya diperhatikan, looking roomnya diperhatikan. Ada juga namanya nose room. Nose room juga di garis imajiner itu juga sama. Nose room, ada headroom, nose room, looking room itu sama gitu. Jadi itu memang harus diperhatikan. Baik, Pak. Nah ini sambil ini sedikit lagi mungkin sinyal dari dia akan masuk, Wiki akan masuk lewat di handphone saja. Jadi kan udah materi sudah tersampaikan, tinggal kita closing aja sedikit untuk seperti apa sih sebenarnya kendala-kendala. Jadi kalau kalian punya kendala juga, kalau ada pertanyaan tentang kendala-kendala kalian tentang mengambil gambar atau nanti ada tentang menciptakan gambar-gambar bagus dan lain-lain, bisa langsung ke Wiki coba tanyain. Tapi nggak lama ya, kita nggak akan terlalu lama lagi karena memang sudah jam 5 lebih. Halo, sorry, Ya. tiba-tiba ke Oke, nggak apa-apa, Bang. jadi Ya. ke handphone ya. Ya, nggak apa-apa. Bang, jadi kita mau lanjutin Oke, video berikutnya atau ini aja? Sekarang sudah jam 5, kita sudah jam 5. Enaknya gimana? Oke, satu lagi deh. Satu lagi yang video akhir tadi. Oke, terakhir ya, kita pakai. Iya, oke. Sebentar. Sorry tadi Naima putus jawabannya ya. Iya, tidak apa-apa, Kak. Satu. Anak-anak bilang kami selalu berdoa untuk Mama cepat pulang. Tanggal 4 Juli tahun 2015 saya pulang ke Indonesia. Urus anak-anak di rumah dan juga Mininun. Sampai mati pun saya akan tetap tunggu itu keadilan. Setiap hari dapat pukul, badan semua mandi darah, tapi saya tidak pernah bersuara apa-apa. Saya mau ke Malaysia untuk mencari keadilan. Neraka dan budak. Saya harus buat ini secepat mungkin, yang tenun ini. Habis selesai itu. Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Cukup. Ya, itu penjelasan singkatnya. Jadi kalau yang opening tadi itu adalah salah satu eksperimen saya pengen pakai opening yang one take shot gitu. One take shot dengan aktivitas keluarganya si Mariance, si narasumber utama saya ini. Jadi dia saya dekok gitu dengan kegiatan mereka, ada anaknya lagi nyapu, bapaknya lagi nimba. Saya gerak one take shot itu saya pengulangannya
3 sampai 4 kali gitu. Dan itu saya pakai kamera 5D yang punya stabilizer yang bagus-bagus banget. Bahkan nggak, ya stabilizernya biasa, nggak kayak, bahkan jauh lebih iPhone gitu ya. iPhone tuh harus punya stabilizer yang bagus banget kan. Nah itu tuh bener-bener yang saya nggak pakai si si 5D itu, nggak pakai stabilizer, itu jadi tantangan buat saya, gimana saya bisa pakai 5D yang punya stabilizer yang star banget, yang kalau dipakai jalan tuh bener goyangnya kerasa. Tapi saya gimana caranya, saya pengen one take shot, saya kekeh waktu itu pengen one take shot, karena saya pengen bereksperimen di film terbaru saya pengen openingnya pakai one take shot, tapi saya pakai 5D yang stabilizernya nggak bagus gitu. Jadi ya benar-benar jalan dengan hentakan yang pelan banget, saya jalan kayak gitu, dan alhamdulillah berhasil gitu. Eh, tapi dari empat empat opening ini ada satu persamaannya, dan empat treatment yang berbeda, tapi sebenarnya ada satu persamaannya. Satu persamaannya adalah mau gambar apapun itu selalu dibarengi sama pilihan soundbite yang kuat. Jadi kayak ke teaser ya, teaser dengan gabungan gabungan soundbite yang kuat di depan yang buat nge-grab penonton, itu jadi salah satu elemen yang penting buat supaya penonton tuh langsung kerasa feel-nya di film kita itu dari menit-menit, dari detik awal. Itu salah satu persamaannya dari 4 video dengan treatment yang beda-beda ini. Itu. Ada pertanyaan atau gimana Kang Ivan? Oke, ada yang mau bertanya? Sebenarnya sudah jam 5 sih. Memang kita target jam 5 sudah selesai sebenarnya ya. Tapi kalau ada pertanyaan, mangga. Ini juga kesempatan langka ya dengan Dwiki. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan sih, kalau kita undangnya ke kelas langsung sih lebih enak ya. Cuma mereka udah praktikum sih, gitu. Malah sih kesempatannya sih. Ya boleh. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Iya. Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, masih pada penasaran. Macam. Oke, kalau ada yang masih tadi ada yang ngomong tuh, Pan. Udah ya? Ya udah. Kalau masih ada yang nanti penasaran, tadi sudah di-share ya kontaknya Dwiki atau ininya. Kalau yang mau minta kerjaan juga cobain aja ke Dwiki. Kalau ada yang mau minta kerjaan, mau magang atau apa, bisa lah ke Dwiki, coba tanyain ada nggak tuh. Oke. Kalau magang insya Allah. Kalau mau magang insya Allah nanti bicarain ke bos saya. Soalnya suka menerima magang. Saya aja deh magang, tapi diajak ke Belanda atau ke Inggris, boleh lah. Oke, kalau sudah cukup ya kita cukup. Ini sudah jam 5 juga. Siap. Kita sudah cukup panjang, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi berkah ya. Buat Wiki juga, terima kasih banyak. Terima kasih atas ilmunya, pengalamannya. Ini berharga banget untuk kita karena ya tadi pengalaman. Kalau misalkan ada apa mau yang kurang mau nanya, silakan di ini aja ya. Apa namanya? Di kontak aja. Kontak aja. Oke. Terima kasih loh Ki mau berbagi. Terima kasih banyak teman-teman Kang Iva sama dosen. Oke, terima kasih. Ini ada Bu Isni. Bu Isni, terima kasih sudah hadir juga mengikuti sampai akhir. Jadi Bu Isni ini juga dosen, padahal bukan dosen mata kuliah, pengampu mata kuliah, tapi hadir. Ada beberapa juga yang japri mau minta rekaman nanti. Mohon izin Niki ya, saya upload ininya, ilmunya ini di YouTube untuk juga nanti bisa di-share juga untuk junior-junior mereka berikutnya pun saya share link obrolan kita atau ilmu yang ini karena ilmunya sangat bermanfaat untuk kita buat sebuah karya yang bagus, yang maksimal lah, optimal di masa depan dan juga karya-karyanya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih terutama Kang Dwiki Marta, semoga sukses, sehat selalu dan juga salam buat teman-teman di BBC. Amin. Semuanya mudah-mudahan tidak kapok untuk bisa kita undang. Siap, betul. Oke, terima kasih semua. Insya Allah. Ya, emang enggak.